Okay, today we want to talk about something important, some things we need to remind each other about how we should behave. Jadi hari ini kita belajar tentang teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Saya. Jadi teks anekdot itu merupakan jenis narasi yang berisi kisah ringan, lucu atau menarik yang bertujuan untuk menghibur pembaca sekaligus menyampaikan pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. In English? Aduh. Anecdote text is a type of narrative that contains a light, funny or interesting story that aims to entertain the reader while conveying the message or meaning contained therein. Oke, itu benar. Teks anekdot itu saya singkat ya. Teks anekdot itu adalah cerita yang mengandung kritikan tapi dibungkus dengan sedikit komedi. Jadi walaupun kritikannya itu tajam, tapi orang melesetkan ke arah yang lebih lucu. Jadi orang itu tidak sakit hati lah menceritanya seperti itu. Kenapa kita harus belajar teks anekdot? Ada yang tahu? Saya soal kita mempelajari teks anekdot karena itu mengandung hiburan. Jadi teks anekdot itu seringkali disajikan dengan cara yang lucu atau menghibur. Yang kedua itu pelajaran moral. Banyak anekdot mengandung pelajaran moral atau pesan yang dapat diambil. Dan yang terakhir penguatan keterampilan berbahasa. Maksudnya itu membaca, memahami, dan menganalisis teks anekdot dapat meningkatkan keterampilan berbahasa kita, termasuk pemahaman konteks, kosakata, dan struktur kalimat. English. English. Entertainment anecdotal texts are often presented in a humorous or entertaining way. And the second is moral lessons. The moral lessons. Many anecdotes contain moral lessons or takeaway message. And the last is training language skills, like reading, understanding, and analyzing anecdotal texts can improve our language skills, including understanding context, vocabulary, and sentence structure. That's correct. I like your pronunciation. And why we have to learn about text anecdote? Because first is because we don't want to hurt someone feeling. Kita tidak mau melukai seseorang perasaannya, pertama ya, tentang bagaimana kita menyampaikan pendapat kita, apakah itu bertentangan atau pasti tidak bertentangan. Dan yang kedua itu adalah because we as a student we have to explain their idea. Jadi kita sebagai orang yang terpelajar kita harus tahu bagaimana cara mengungkapkan, mengekspresikan bagaimana ide kita akan bisa diterima orang, meskipun ide kita itu agak kontra dengan pemikirannya. Jadi mungkin kalian bisa mencatat cara menyampaikan teks anekdot yang pertama itu adalah mengidentifikasi isu. Mungkin dari kalian pernah merasa tidak enak atau merasa terganggu lah dengan perilaku dengan teman sekelas kalian. Nah, itu termasuk mengidentifikasi isu. Mengidentifikasi isunya itu adalah ketika kalian tidak nyaman ya. Ketika kalian tidak nyaman, maka itu bisa dibuatkan apa? Teks anekdot. Maaf sir, kurang fokus. Oke, yang kedua itu adalah menyampaikan sindiran, delivering satire. Teks anekdot itu sama dengan sarkasm, anekdot, polite, itu sama semua. Menyampaikan sindiran itu seperti contoh kayak sepertinya hari ini kita
bukan belajar bahasa Inggris, kita belajar teknologi karena kita lebih sering menggunakan HP. Itu adalah teks anekdot karena kita menyampaikan sindirannya secara halus. Oke. Sekarang adalah memberikan pesan positif. Berikutnya adalah memberikan pesan positif. Nah, ketika kita dilanjut tadi ya, jadi ketika kita menggunakan teknologi, ketika kita menyampaikan sindiran, kita harus juga menyampaikan hal yang positif. Jadi ketika saya tadi menyebutkan bahwa kelas ini adalah bukan kelas bahasa Inggris, tapi kelas ini adalah kelas teknologi karena kita hari ini menggunakan banyak HP daripada berbicara bahasa Inggris. Nah, disambung mungkin dengan adanya teknologi akan membantu kita bla 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 bla. Itu kan menyampaikan pesan positifnya. Berikutnya mengingatkan akibatnya. Commenting about the consequence. Menyampaikan akibatnya. Nah, setelah pesan positifnya, kita itu harus memberikan akibat dari apa yang dilakukan. Karena kita ingin menyindir dia. Ketika kita tidak ingin kelas ini menggunakan HP, seperti tadi saya menyampaikan, kelas ini bukan kelas bahasa Inggris. Setelah kita mengungkapkan hal positifnya, kita langsung ke akibat yang ditimbulkan. Dengan adanya teknologi ini kita semakin kurang dalam berbicara, malah lebih suka menulis, mendengar, dan lain sebagainya. Itu adalah akibat dari teknologi. Nah, sekarang selanjutnya adalah mengajak untuk bertindak, call to action. Contohnya kayak sambung lagi tadi. Jadi mari kita lebih fokus kepada hal yang berbicara. Kita harus fokus ke hal yang eksternal dulu. Bagaimana cara kita menyajikan bahasa Inggris ini lebih baik. Kenapa harus menggunakan HP? Kalau misal, kenapa kita harus menggunakan HP dalam pembelajaran bahasa Inggris? Kalau kita bisa bicara, kalau kita di kelas bahasa Inggris itu disediakan waktu untuk kenapa kalian harus menulis, membaca, mendengar. Kalau ada hal yang lebih penting dalam berbicara, kita tidak akan tahu bahwa orang itu akan lebih pintar bahasa Inggris ketika ia menulis atau mendengarkan. Sudah semua? Sudah tulis? Besar. Kalian sudah tahu kan bagaimana cara menyampaikan sindiran, bagaimana cara membuat teks anekdot. Yes sir. Nah, kali ini kalian akan coba kalian buatkan saya cerita ya simpel-simpel ya, tapi di dalamnya itu ada teks anekdot. Paham? Yes sir, paham sir. Ya, oke. Buat sekarang. Yes sir. Sir, di ceritanya bisa di mix atau full English? Mix. Saya kan pelajaran bahasa Inggris ya, jadi mix ya. Yes sir. Yes, sir. Selesai. Coba ceritakan bisa kan besok. During week time, Dio meet Rio in the school cafeteria. And Rio also meet Fanny and Dio greet him. Lalu bercakap-cakap nih. Rio, what's wrong with your head? Rio mengatakan, it's okay, that's why. Lanjut Rio, it's like a lamb, did you just get it? Bilang Rio, no way. Lalu Rio, if that's the case, remember the day your bro. Coba mana teks anekdot? Menurut teks anekdotnya itu di bagian mana? Di situ nasindiri Dio nasindiri Rio karena lama nih sudah meminjam uang. Nah, dana bayar-bayar nih. Jadi bilang di situ
Dio terbentur di kepalamu, jadi benjol, makanya lupa ya. Teks anekdotnya itu bagian di bagian mana tadi? Di bagian Dio yang menyindir Dio terbentur kepalanya. dan kepalanya. Kayak apa yang salah dengan kepalamu? What's wrong with your head? Jadi di bagian delivery, jadi di bagian penyindiran anekdotnya itu di bagian saat Dio menyindir Rio pinjam uang dengan cara membenturkan kepalanya. Enggak, tidak begitu sih. Gimana? Jadi maksudnya itu dari mungkin sudah lama nih minjam uang Rio tapi tidak ada bayar nih. Nah kebetulan nih Rio sama Dio ketemu di kantin. Jadi datangnya langsung nih bicara ke Rio, ada yang salah sama kepalamu karena kelihatannya agak benjol. Padahal tidak. Sarkasme. Maksudnya kenapa bisa lupa bayarin utangmu? Gitu. Oke. Saya paham. Terus, jadi kamu ingin refleksi kembali bahwa teks anekdot ini adalah cerita yang mengandung kritikan dibungkus dengan sedikit komedi. Why we have to learn about this because we are as a student we will know about the way we explain the idea. Kita sebagai terpelajar itu harus tahu bagaimana caranya mengekspresikan ide kita, jangan cuma kuar-kuar istilahnya. Sama kita tidak mau we don't want to hurt someone feeling. Kita tidak mau melukai perasaannya orang. Karena kita pasti kalau orang kita terpelajar, kalau kita cuma berkata kasar, itu pasti kedengarannya tidak sopan. Tadi ada yang tadi menambahkan apa itu teks anekdot? Siapa tadi menambahkan? Saya. Coba ulang, apa itu teks anekdot? Jadi teks anekdot itu jadi teks anekdot itu jenis narasi yang berisi kisah ringan, lucu, atau menarik yang bertujuan untuk menghibur pembaca sekaligus menyampaikan pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. Jadi teks anekdot itu betul-betul kritikan, walaupun meskipun ada kritikan yang tidak mengandung solusi, tapi dia dibungkus dengan sedikit komedi. Terkadang kayak kita kurang nyaman lah berada di kelas dengan perlakuan orang kepada kita. Jadi kalau kita cuma menyindir orang itu atau kita menyindir orang itu, misalnya dia orang itu bau atau apa, terus kita bilang itu kan harus menyindir langsung tanpa ada solusi. Seperti kayak saya memberitahukan kepada seorang bahwa sepertinya Anda harus pakai parfum, berarti kita menyindirnya secara langsung tapi itu kata positif, secara halus. Kecuali kita bilang bahwa bau, nah itu langsung kena ke perasaannya karena kita menyakiti perasaannya kan. Oke, untuk tugas di rumah, buat skenario cerita lagi, tapi ini harus kalian tentukan. Catat. Kalian harus menentukan delivery satirnya, pengungkapan sindirannya, mana pesan positifnya, mana konsekuensinya, dan terakhir itu hal apa yang harus ditindak. Jadi saya ulangi,
Kalian membuat cerita skenario sindiran, tapi kalian harus menentukan satu, delivering setirnya, give a positive message, reminding about the consequence, call to action. Dalam bahasa Inggris. Yes, sir. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. No question? Langsung. No, sir.